Halo semuanya, jumpa lagi di One Million Journey edisi Back to China. Pada episode sebelumnya, kami sudah mulai eksplorasi di kota pertama saat kami tiba di Cina, yaitu Pu'er, dan melanjutkan perjalanan sampai di kota Kunming. Pada episode kali ini, kami akan mencoba untuk eksplor di kota ini. Tonton terus videonya. Selamat pagi dari Kunming. Ya, hari ini kita kelupaan ada stiker belum kita pasang. Di mana, Pal? Mana ya? 38. Ada Om Dito nih. Ada tumpuk aja pala. Parah ntar. Nah, situ Sini deh, kali ya. Mungkin biar cocok ya. Ini kan aneh ya. Kiri kanan ada bendera, tiba-tiba di sini bendera sendiri terpisah. Sah, tepuk tangan untuk semuanya. Wih. Satu lagi. Apa? One Piece dong. Serius? Nah, Pak. Kok One Piece, Pak? Sebelahnya. Biar samaan. Oh. Kita kan nakama. Oh iya. Penjelajah, Pak. Wih. Menuju Grand Line. Ini buat sebelahnya, biar ketempel. Oke. Sama. Kemarin kita ada bensin. Masih ada nggak bensin ya? Tinggal dikit. Udah habis. Nggak ininya? Oh, udah ya. Kita sekalian isiin. Ini sambil nungguin Alex. Udah di telepon lu? Udah. Gak tau dia lagi apa dulu. Tapi kita mendingan ngisi dulu. Sebelum kami berangkat, untuk eksplor di kota ini dan melanjutkan ke kota selanjutnya, kami akan menghabiskan bensin yang ada di dirigen dan melakukan sedikit cek duotigo untuk memastikan perjalanan kami akan aman. Oke, aman semua. Jadi kita habis off-road apa segala macem. Kalau bisa semuanya harus dicek lagi ya. Makanya kita bawa impact wrench ini kemana-mana. Nah, ini dari mesin HL Premier ya. Jadi bisa kelihatan kualitasnya bagus. Dan yang pasti, namanya juga alat beginian, dipakai terus pasti ada kausannya kan. Nah, mesin HL tuh menyediakan spare part yang lengkap. Dan dia service centernya ada di mana-mana. Jadi kalau misalkan kalian rusak atau apa, tinggal dibawa aja, nanti langsung diganti partnya. Udah, langsung bisa jalan lagi. Termasuk baterai segala macam lengkap. Karena kita tahu kan, alat beginian tuh baterainya ada umurnya ya. Nah, kalau pakai mesin HL, beli sekali bisa untuk seterusnya. Nah, ini juga kunci-kunci juga kita bawa lengkap ya. Termasuk juga itu buat depannya si impact wrench ini ya. Jadi kemana-mana itu lengkap ya. Termasuk nih kita bawa ratchetnya ya. Cuma belum kepake alhamdulillah. Jadi alat-alat ginian tuh kita berharap tidak terpakai. Tapi kalau misalkan tiba-tiba darurat kita membutuhkan peralatan-peralatan kayak gini, nah kita udah bawa lengkap. Jadi itu kenapa kita nginep di sini, karena kita cari dekat bandara. Harus sesuai jadwal. Si Farhan itu nyampe ternyata tadi subuh, ternyata pesawatnya delay sehari. Cuma dia dapat hotel transit Lama. Tapi dia bukan dua penerbangan berbeda kan, dia satu tiket kan. Hah? Iya. Jadi aman dong, kan nggak hangus. Iya sih, cuma kita rugi aja. Jadi nungguin dia sehari. Ya, iya. Apa? Nah, kita hari ini mau makan di halal restoran, habis itu ke apa namanya? Stone Forest. Ini Ya. satu tempat wisata di Kunming yang populer. Hutan batu. Jadi Kunming ini sebenarnya tempat wisata ya. Oh ya? Iya. Di sana tuh tadi banyak banget makanan, minuman sama hotel tuh sepanjang jalan. Gue jalan ke sana. Oh. Mm-mm. Hujan-hujan. Hujan-hujan. Nggak ada restoran halal, makanan halal, jadi gue beli sate ayam aja. Sate ayam yang bener-bener abangnya cuma jualan ayam.
Harganya masuk akal? Harganya gue beli 2 ayam, 2 sate kulit ayam, ya pakai bahasa Indonesia bisa dia, Woi, jago, bisa mengerti saja maksudnya. jago. Berapa? 20 yuan, Sekitar 40 ribu oke lah ya. 50.000 lah, 48.000. Ya, ya, ya. Ya untuk segede gitu sih oke banget. Oke lah. Sebelum kami menuju tempat wisata yang ada di Kunming, kami akan sarapan dulu di salah satu restoran halal rekomendasi dari Alex. Biar nanti kami nggak perlu repot lagi cari makan. Hehehe. Nah, ini apa nih? Apa ya? Halal. Pakai peti semua. Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada jual apa aja Pak ini Pak? Pakai ikut-ikutan. Nah aku sudah malas, setengah mati aku belajar bahasa Cina kan, jadi bantai pakai bahasa Indonesia, udahlah, percuma aku. Lebih ngerti kan? Gak ada sate ya? Ada sate Pak? Sate. 还有 Ada. 牛肉片， Sate. apa sih namanya? Ada. Ini ngomong apa sih di sini? Ini bisa Mandarin kan? Enggak Sunda ini orangnya. Ah, ngomong Sunda. Somai. 饺子， Dumpling itu Let's go. Lumpia. karena kebanyakan dumpling ini tuh biasanya babi. Betul? Ini sapi, Ini benar. sapi. Nah, Bener restoran muslim. The term inisapi Coba ya. translates to Buta. oh buta. Ah, si siapa tuh? Pas pala ya? Menggoda banget. Kentang ini. Ya kayaknya panas banget dah. Iya kayaknya. Pasti meletok mulut kalian. Ya dulu dah. Kalau cewek kuat berarti harus gua harus kuat. Beda, lidahnya dia tuh lebih tahan panas, coba dulu. Hah? Panas. Tapi aku udah biasa. Karena lidahnya memang tajam. Allah. Nyaman. Agak hambar. Lambat. Apa ini? Sama kulitnya ketebelan. Ya, aku mau bilang kulitnya tebal banget. Panas dulu lah. Takut aku. Kita terlalu jujur kali ya. Nah, lama kok dia tak ngerti. Tapi kan ini kan sesuai selera lidahnya yang dibuat di Indonesia. Ya coba. Nah, kita butuh pendapat yang lebih objektif. Dua suara sudah sama. Gak ada masalah. Tapi hati-hati, panas pol. Aman. Ini hakau bukan sih? Udah, beda. Kakao tuh udah. Udah. ini mas Sunda. Panas salah. Coba dulu. Pakai sausnya lah. Tempelin coy. dulu. Oh, Ah itu Rahmat. Selamat, punyamu ya ini ya? Oh. Ya Alek. Oh, satu juga tuh. Nyom. Enak. Hah? Oh suka dia. Enggak apa. Udah hambar. Berarti mungkin bumbunya kita kurang banyak. Kayaknya tergantung siapa ya. Aduk lagi bang, ke situ bang. Nah, Enak kok. Gue suka nggak yang kalau menurut lu hambar nih enggak tuh? Kalau buat gua. Gimana John? Harus banyak ininya. Tapi banyak Iya, doang kan, ini kurang iya. pedas. Banyak doang. Ini minyak doang masalahnya. Aku tak cocok. Iya gue juga. Ini minyak doang. Berarti cocok dengan orang Subang. Mau kok orang Subang? Ah. Gas. Lidah Sunda cocoknya. Aku mau makan makanan mereka loh. Tapi ini kemakan, bukan yang Demen ya. Gas bawa Pak. Ngapain di gue yang bawa ini semua? Ini pesan apaan nggak tahu ya, tapi kayak Taco Bell gitu. Nah. Panas sih. makan bakpao. Enak. Oh iya. Enak. Enak. Kok kayak kurang menjual ya? Dia bentuknya ya. Dia punya roti, kayak agak Keras. Dia kayak dagingnya dikit ya. Banyakan sayurnya, tapi rasanya digigit daging banget. Oh.
Kenyang juga. Ternyata makanan di sini selain porsinya yang banyak, rasanya juga bikin kami pengen balik lagi ke sini. Tapi kami harus melanjutkan perjalanan lagi ke salah satu wisata yang ada di Kunming, yaitu Stone Forest. Jadi jelas ya, kalau kita di sini mau belanja makan Alipay, Oh, dulu bisa ya? bisa dong. Karena kau pernah datang Karena dulu udah kali. dulu kali. Udah dibuat dari awal kan. Kenapa Gitu. dia kayak kurang mau mensupport orang-orang luar yang mau pakai Alipay ya? Kayak kita tidak dipermudah untuk isi saldo gitu loh. Ya, gua yang WeChat, WePay Ya. itu nggak bisa gua. Sekarang udah nggak bisa, berarti yang baru-baru sekarang mau Nggak, install dari Alipay. dulu nggak bisa. Tapi kalau WeChat pakai Alipay bisa, karena dari dulu pakai Alipay. Dan kalau misalkan mau bayar cash, rata-rata mereka nggak punya kembalian. Berarti mereka udah mulai shifting semua ke itu ya. Kayak kita lah QR semua tuh di mana-mana tuh. Iya, tapi mereka terima Aku cash. kemarin dengar katanya Cina udah masuk ke QRIS ya? Tapi kan kena biaya admin besar, atau 4% ke 4%. Iya. Jadi kita kemana jalannya? Kita kemana? Forest, toh? Kan mau ke Xiaomi dulu. Oh, Xiaomi Xiaomi. di mana? Nggak tahu. Kau gunakan peta kau. Si itu siapa? Tadi kan gue sudah bilang di jalan. Oke, kau mau ngikut mereka? Mereka Enggak. bisa sama kita kan? Bisa dong. Amat. Mau sarah dengan si itu tak? Si Forest itu tak? Iya dong. Jadi kita harus berpisah sama mobil depan karena mobil depan itu mau balik ke hotel. Alex ada barang yang ketinggalan. Nah, gua sama John mau ke Xiaomi Betul. sama ke apa namanya tadi? Dah depan kau pas langsung depan. Ini lebih dekat soalnya. Apaan tuh? Xiaomi Store Oh, berarti Xiaomi Store dulu kita. duluan. Oh, Jangan iya kita dah. sampai tuh. Kita mau ke Xiaomi, Kalian mau beli kacamata ya? Tengok aja. pengen lihat kacamata yang bisa merekam. Tadi si Alex kaget. Kanan ya? Sejak kapan kacamata ada Lurus dari dulu. Xiaomi dibilang? Oh. Lurus dulu baru kanan yang sana. Yoi. Emang bisa? Suruhnya begini ya Pak ya? Bukannya kanan di sini ya? Karena Alex harus balik ke hotel, Ridwan akan berpisah duluan untuk mampir ke salah satu outlet Xiaomi yang ada di Kunming. Katanya sih penasaran sama kacamatanya ya. Bukan parkirnya itu loh, John. Jadi ini kenapa sih orang berhenti? Kita di tengah-tengah gitu. Mungkin bagian dari budaya lokal Pak. Bolehkah? Ya kalau soal kena marah kita ya. Apa dia lagi? Oh, dia lagi turunin orang kayaknya. Kenapa? Iya tapi jangan di situ dong. Gak apa-apa lah, kan ini negara dia, kita tamu. Mungkin beda aturan kali. Ini lagi Karena mobil karena dia Rolls Royce kali. Rolls Royce parkir sembarangan. Woi, Kita baretin apa? Woi. Ya. Tutup. kok kita yang salah? Jalan kaki berarti itu. Dulu ya jalan Tapi kaki. tadi dia bisa masuk kok. Kok dia bisa? Bisa lah, kenapa nggak Nggak bisa? Tuh bisa. luas tuh. Mana mampu gila kau. Buktinya tadi dia lewat. Bolehkah pakai di sini? Kalau nggak ada yang melarang, nanti yang bikin repot tuh pas kita parkir di Shanghai. Di sana kenapa ramai ya? Parkirnya mahal. Kalau di tempat ini kan komplek apartemen ya, kayak banyak mainan anak gitu nggak sih? Ya. Katanya di sini masih pre-order ya, belum dijual umum. Jadi kalau misalkan pengen beli harus lewat online. Event di Cina loh ya. Ya nggak apa-apa. Biasa kan emang barang-barang yang baru itu emang begitu. Apa sih? Iya, Daripada kita Leica. pakai kayak gini kan sama handle itu gini. iya. Kuat. Mix flip. Bagus ya? Oh, Oh, Xiaomi punya ada kayak flip juga ya? ada. Ininya hampir nggak kelihatan loh. Apa namanya? Crease-nya itu. Cuma tebel. Ini ada speaker. Speakernya panas. Hot. Ini apa sih, hard disk atau wifi ya? Router ini berarti ini hard disk sekalian NAS gitu kali ya. Xiaomi Pro 8. Apa nih, tablet?
Oh, buat cek humidity dan kawan-kawan ya. Banyak banget barangnya di sini ya. Ini apa? Ini apa sih? What is this? Meja kali bang. Hah? Masa meja? Standing. Mana? Ada ininya? Nyala? Oh, lampu kali. Ini Nah itu dia. lampu. Keren, lampu baca. Seberapa terang, seberapa redup. Warnanya mau lebih putih, mau lebih oranye. Cakep loh. Gue pengen. Ada nggak dijual di Indo ya? Timbangan ini gue punya. Ada mouse. Semua lengkap ya. Ini bantal leher, ada pijetnya di dalam. Ah, lucu. John, ini kau pasti suka nih. Ini bantal leher dengan fitur pijat. Serius? Berapa? 299. Sekitar 700.000. Oke loh. Beneran bisa pijat. Beneran ada. Coba Caranya pakai. gimana? Ah, ini tombol nih. Nanti. Oh enggak hidup nih. Ini untuk pijat mata. Oh. Apaan sih? Untuk tidur enggak. Untuk relax ya. Untuk masih bisa lihat kok. Ini apa? Oh, hopping Ah, apa iya. tuh? Itu apa namanya sih? Lompat tali. Kompak kali Aku apa? pengen ini deh. Ini lucu sih. Ini lucu ini. Cuma aku nggak tahu ya kok. Kalau lu nggak pakai buat pijat, ini ganggu nggak di lehermu gitu loh. Coba aja, coba. Coba pakai. Aku nggak suka sih karena dia ada ini keras banget. Ada NFC. Nah ini aku punya ini cukuran. Syukur. Enggak, John? Enggak. Karena kau belum itu belum Ih, timpa. coba. Coba Nih, dulu, John. coba dulu. Oh ya enggak nih keras oke. Oke kan? Enggak ini lumayan keras cok. Enggak. Sakit di leher aku. Enggak. Bisa nih. Pakai. Nanti aku pakai itu sakit. Nyala, nyala. Nyala. Tuh, mulai tuh. Nah. Ya, pijat lagi. Gimana? Abangnya ini Enak nggak? Oh, enak, enak. Gitu kan kayak mau ngapain. Gerak kerasa ya? Kerasa deh. Mana tuh membantu kah? Jom coba Jon. Enak. Karena aku bawaannya memang bukan tipe sok dipijat. Jadi buat aku ini aneh. Coba lu coba deh. Kalau dari suara coba nih mau coba. Coba bisa anget ya? Wih, tambah banyak mau. Enak sih. Enak kan? Lumayan kayak. Terus buat kita tidur. Iya, 299 kali 24. Rame ya? Di bawah apartemen ini ada kayak komplek pertokoan. Lumayan loh, rame loh. Ini salon ya? Salon nggak sih? Jadi yang tinggal di sini nih, anak-anaknya bisa diajak main. Terus mau belanja segala macamnya tuh ada di sini. Cuma kita nyari di Kunming ini tuh orang nggak suka ngopi gua rasa, makanya nyari kopi tuh susah. Stone Forest 50 menit dari sekarang. Itu kayak luar kota gak sih? Iya, namanya juga wisata. Tapi kita tuh perginya langsung nanti ke arah kota dah. Kenapa punyamu itu nggak ada itunya loh? Nggak ada speed limit lucu kan? Speed limit. Welcome to the Vivo Club. Aku butuh ya. Masa sama-sama Oppo Vivo bisa beda? Itu 220 tuh bang ada. Tuh mobil Xiaomi tuh. Oh Mana? iya ada di sekarang. Iya tuh mobil Xiaomi. Ih bagus. Bagus ya. 700 meters, keep left. Ih gantengnya. Kayak ini Porsche. Ih ganteng wey. Memang tidak pernah bosan kalau menyetir di jalanan tol di Cina. Semua pemandangan yang disajikan selalu indah dan bikin kami betah di jalan. Apalagi dengan bantuan aplikasi Maps Cina yang super detail, kami nggak perlu lagi khawatir pas di jalan. Rekam deh, ini keren banget rekam. Kau ngomong siapa? Itu ke belakang. Emang ada orang? Itu mobil belakang. Oh dia kejar. Itu belakang. Cepet amat. Weh,
Keren. Bawahnya Mantap. danau ternyata. Ini danau ya? Ya, dan kalau kalian perhatiin ya, itu dia ngeliatin elevasi seberapa tinggi tuh. Oh iya ya. Ada tiang-tiangnya di bawah. Keren banget nih Amep ya. Iya. Bener-bener realistis. Itu sangat 3D tapi nggak bikin kau bingung. Tuh even ada kayak rest area gitu ya. Dilihatin sama dia. Bagian Apa mana yang keren. lebar. Tuh ada ginian tuh, berhenti sampai sini jadi tembok, diliatin tuh, berubah. Keren ya. Bagus. Amep ini gue belum pernah pakai sebelumnya, pas ngeliat ini keren. Langsung jatuh cinta. Ya, udah gitu kalau ada lampu merah dia ngasih tahu berapa detik lagi. Habis aku pakai Maps, aku kayak ngerasa aku di sana jadul banget deh. Iya, Google Maps kayak ketinggalan 10 tahun. Selama ini kita salah pakai peta. Ya. Saatnya kita endorse Maps. Ini sih Google ketar-ketir sih. Wajar banget. Akhirnya, kami sampai di tempat wisata Stone Forest. Ini rasanya tempat wisata nih. Udah Iya. mulai berubah vibes-nya. Auranya sangat-sangat cheerful, family friendly nih. Ini hari apa sih kok rame banget? Rabu. Jam kerja loh, ramenya gila. Sekarang mungkin turisnya dari luar sini kali. Luar daerah ini ya. Heeh. Tapi mukanya kan Cina semua nih pak. Aku jarang ketemu bule loh kemarin. Aku belum pernah ketemu bule dari tadi. Tuh ada bawa bendera segala kan. Oh ya, tour travel. Ini Alex harusnya ikut nih, dia bisa jelasin nih ada apa di sini. Itu dia. Katanya dia sudah bosan kesini terus. Dia baru 2 kali loh kesini. Tapi kalau 2 kali jadi ketiga kan males juga. Iya. Tapi bukannya dia itu tour ya? Tour guide kita ya? Malah nggak mau ikut. Aneh. Ada-ada aja. Mobil Beijing. Akhirnya ngeliat Beijing juga nih, biasa jadi taksi di Beijing. Oh ya? Bayangin bikin mobil namanya Beijing. Dia sangat proud dengan kotanya ya. Mobil lo merek apa? Jogja. Iya. Keren tuh. Kau beli Jogja apa? V9. Jogja V9 katanya. Jogjanya apa? Sleman. Oh, dia variannya Sleman. Varian per kabupaten. Lah, udah stop sampai sini. Apa? Sampai sini doang. Apanya? Jalan kaki abis itu. Iyalah. Kau harapan kau nih mau road trip pakai mobil keliling-keliling tuh wisata dia? Berarti kita harus parkir di sini. Iya. Dari tadi aku kira apa kau tak cari parkir tadi? Kayaknya harus cari parkir. Ini Xiaocha tuh. Xiaocha. Xiaochu apa? Itu mobil kecil. Nah, pro aku. Baru sampai saja, areanya sudah seluas ini. Jadi penasaran nanti di dalam kayak gimana ya? Jadi kita dari tempat parkiran muter-muter karena nggak tahu kemana. Pintu masuknya, tiketingnya di mana? Aku bingung, kita punya guide ya, tapi nggak mau ikut. Dia nunggu di masjid aja katanya Iya. nanti. Mau jadi mualaf kan dia? Bisa jadi pak. Agak ngapa sih jadi mualaf juga? Gue bingung. Ini kita kemana? Orang ditanya juga nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Iya. WC-nya juga. Sangat wow. Nah, biasa di sini kan gitu. Oke. Yang nyiram adalah orang yang mau pakai. Oke. Luar biasa. Saya belum ke WC lagi. Iya. WC-nya bagus. Cuman ada sisa-sisanya. Ranjau-ranjaunya banyak. Wow. Ya, tapi ya itu makin ke Beijing, Hmm. makin sedikit yang kayak gitu. Makin ke pinggiran ini kan tempat wisata dari Iya, mana-mana iya, datang. orang Nah, kumpul semua di sini. budaya itunya tuh masih ada sampai sini. Kebiasaan pak, bukan budaya pak. Nah, Kebiasaan. budaya kebiasaan sama aja nggak sih? Enggak, beda. Kalau budaya itu pastinya bagus-bagus. Gue mau cari kopi Itu kebiasaan. Aduh, mungkin karena luas ini kami jadi bingung masuknya dari mana. Walaupun ada peta petunjuk, kami juga bingung bacanya. Mobil kalau platnya hijau itu berarti listrik. Biru berarti mobil bensin biasa. Dan ini Nissan, ini katanya mobil terlaris di sini Nissan. Jalan-jalan. Kemana? Aku harus kemana? Dari mana? Buat dari mana? Aku tak tahu. Kita dikasih peta, cuma gue nggak ngerti di mana. Tapi walaupun kami bingung harus kemana, untungnya tempat ini ada beberapa kedai makanan dan minuman yang bisa kami beli sebelum masuk. Jalan di sini nggak bakalan bosen deh. Ini ada Yunan Coffee, cuma pas masuk kok kopinya begitu semua ya. Iya. Bukan kopi beneran. Nggak ada americano.
Coba nanya aja kali ya. Nggak ada. Biasanya kalau nggak Lakin, Koti, Costa ada. Ada. Tahu dari mana? Oh, ya udah boleh. Ni hao Americano ice. 美式咖啡不加糖。一起的吗？它一个。哎，juga Ice. ada raw coconut latte nih. Boleh deh, raw coconut latte. Jadi kamu mau yang mana? Raw coconut latte aja. Oh ini. Ini. Tapi ini tulisannya sightseeing car station, jadi kita pakai go-kart gitu. Hah? Akhirnya ketemu juga tempat masuknya. Kalau jalan kaki dari parkiran sih emang lumayan jauh ya. Cuma biar nggak lama-lama, langsung aja kita beli tiketnya. Jadi kita udah dapat tiketnya. Harga tiketnya itu 130 yuan per orang. Dan kalau mau tambah habisnya itu tambah lagi 25 yuan. Nah, ini tiketnya nih. Tiketnya ini nggak boleh sampai hilang. Karena kita pergi pulang wajib pakai dia punya mobil. Jadi tiketnya jangan sampai hilang. Untuk masuk ke tempat wisata Stone Forest ini, satu tiketnya seharga 130 yuan atau kurang lebih Rp312.000. Ye, akhirnya bisa beli tiket setelah sekian lama. Jadi kalau kalian ke Cina sebaiknya ada satu orang yang benar-benar bisa baca dan bisa bahasa Cina ya. Ya karena sulit sekali ternyata buat orang yang nggak bisa bahasa Cina. Ini untuk ada Riana loh. Kalau nggak ada ya song sing. Aku tak saya bayangkan kalau kursi tanpa pandangnya makmani benar. Oh iya. Aku pantai di Inggris ini pada Mandarin Malay. Ya. Udah lah, selesai. Nah itu kayak gitu tuh. Nah, tiket yang sudah kami beli tidak boleh hilang, karena ini juga tiket untuk naik shuttle yang ada di area wisata ini. Wah, enak banget ya, kemana-mana nggak perlu jalan kaki lagi. Kasihan Riana nggak ikut. Ya, Riana ditinggalkan kemana dia. Kenceng amat ini. Kenceng. ，欢迎乘坐石林景区观光车。 Enaknya dingin 本车 euy. 开往外环线终点 Coba 站 asal hujan 景 ya. 区门口，途经石林喀斯特地质博物馆。 Si Pala tuh nggak mau ikut. Kenapa? Dia lebih pilih. Dia tuh pasti pikirnya tuh nggak apa? Capek jalan kaki. Capek jalan kaki. Pasti. Dari yang udah-udah tuh Pala tuh kalau ada jalan kaki jadi nggak mau ikut. Ternyata dia naik bus. Menyesal dia. Belum Pak. Kita belum nengok nih. Oh iya bagus Wah, bener-bener luas tempat wisata Stone Forest. Di setiap sudut selama kami naik shuttle ini, ada beberapa tempat menarik. Rasanya pengen coba datang satu-satu, tapi kami ragu waktunya nggak akan cukup. Kita jalan kaki nanti dijemput lagi di sini. Oh, oke. Jadi kita berhenti di sini nanti kita dijemput lagi. Iya. Oke. Let's go. Nah, ini dia main course-nya. Dari sinilah tempat masuk untuk lihat Stone Forest. Jadi kami harus berjalan ke dalam biar bisa menikmati indahnya pemandangan di wisata kali ini. Cakep Keren. Ini gue inget Batu Cave sih di Malaysia, tapi ini lebih keren, lebih besar. Aku nengok ini macam ramang-ramang di Sulawesi Selatan. Iya. Ya, merusak saja kau. Itu benar. Gak cuma disuguhin danau kecil yang indah, tapi di tempat wisata yang family friendly ini, kalian bisa coba sewa kayak buat nikmatin area danaunya. Tapi emang bagus banget sih ya. Bersih, rapi. Betul. Terus nggak ada vandalisme. Ya. Siapa love siapa gitu nggak ada. Atau nggak ada love besar-besar warna pink. Tapi yang lu perhatiin deh, nggak ada orang asing. Ya, semuanya domestik. Kayaknya kalau udah punya 1,4 miliar penduduk ya, nggak perlulah kita cari wisatawan asing. Keren loh. Itu kalau kita lihat Waningxiong Scenic Area kesana itu 1,6 kilo. Minor Stone Forest Scenic Area 240 sama 895. Berarti kita kesana aja ya. Oke. 1,6 kilo lumayan, Karena Mbak. itu yang gede kayaknya, Iya. itu yang gede.
Dan tidak sengaja kita udah jalan 590 meter loh. Wah, lumayan. Itu exit 590. Wah, sebelum kami masuk lebih dalam, dari bawah sini pun juga pemandangannya bagus sekali. Tidak heran orang-orang betah berjalan kaki di sini menikmati batu-batu yang ada di sini. Jadi yang gue perhatiin ya, itu batu kenapa ada garis-garisnya ya? Kayak abis latihan pedang, set, cas. Bale boy. Batunya kepotong sedikit gitu loh. Kau mikir jauh benar bang. Aku mah mikir kalau batu kena erosi gitu, itu kayak ini dulu laut itu, kena geser-geser sungai gitu. Tapi bisa lurus gitu loh, kayak lagi latihan pedang, set, ada sisanya, cas. Bisa jadi. Kan kalau kita nonton game sama film-film begitu kan? Ya dia latihan pedang dengan potong batu. Kita nancep ke sini, what? Der. Perfect. Oh itu film SX si Tupai Ocipal yang pecahin batu. Ini persis loh. Iya Tuh. iya. Kayak ada lagi ngebasin, set. Cus. Boy. Itu ada itu rakit bambu yang kayak dirimu pakai di itu Loksado tuh. Oh iya bener. Keren sih. Ya, tapi panas kawan. Menurut gua kesini tuh worth banget ya. Cuman, ada cuman ya, siapin fisik aja. Ya, Bener, Pala nggak mau ikut. pintar kau Pala. Mantap Bang Pala. Kalau kita lihat dari jenis batuannya ini kayaknya dulu pernah kerendam di laut kayaknya nih. Ya nggak sih? Kayaknya Bang. Kayak itu tuh laut tuh. Coba cek. Mungkin zaman dulu jutaan tahun yang lalu ada terumbu karang. Asin. Jorok. Kayaknya batunya tuh dulu terendam air di laut. Atau mungkin dulu ada patahan, dia naik dari bawah ke atas. Mantap. Avatar of Aang. Pengendali tanah. Bisa. Makanya bentuknya begitu dari bawah. Yes. Oh, ini tempat dia tuh lawan Ozai, raja terakhirnya Raja Api. Ya, ya, ya. Oh iya benar. Aang kan orang itu, orang Kunming katanya. Oh gitu. Orang Kunming. Tidak tahu. Sotoy. Ini batunya kebelah, tengahnya ada pohon ya. Ada pohon. Iya. Ada pohon tuh tengah. Oh iya. Gue tuh yang ngeliat ini tuh sebenarnya, gue inget Toraja. Iya gak sih? Toraja. Ya, dia banyak bukit-bukit batu, dalamnya ada gua, taruh kuburan. Sama dia tuh ininya loh, ngebangunnya tuh kayaknya bener-bener dipikirin gitu loh buat orang lewat. Ya, jadi kita menyusuri batu-batunya toh. Dia bagus nggak ada vandalisme ya. Yes, I love vandalism. No vandalism. Nggak ada yang dicoret-coret Kau gitu. tengok, kita tuh bisa jalan-jalan menyusuri batu-batu ini gitu. Iya. Dia tuh dibikin muter-muter jalan gitu ya. Bagus ya. Panjang gitu loh. Jadi kita bayar segini tuh jadinya berasa murah ya. Iya. Karena emang gede banget seharian nih kayaknya kita di sini. Dan yang kau bayar tuh memang untuk fasilitas sebagus ini tuh worth it banget. Iya. Langsung berasanya oh murah. Ya, ya. 130 ya. Ya. 130 kali 224. 300 ribu lah satu orang. Batunya dipegang dingin. Ini coba dipegang deh. Ini teksturnya beda loh. Dingin. Ya kan? Ini beda loh. Ini haus Itu banget. dia kayak ada giok gitu loh. lapisan kerami gitu ya? Kayak ini. Beda Ada betul. air lagi turun. Ah. Kayak stalaktit, stalagmit iya gitu. Iya, iya, iya. Wih, kalau ini batu segede gini, bawahnya cuma segede gitu dan udah mulai retak-retak lagi. Benar-benar bikin kagum. Batu-batu tinggi menjulang di sekeliling. Bentuknya sangat unik dan nggak ada yang benar-benar sama. Jalan setapaknya berliku, bikin penasaran setiap melangkah. Di depan selalu ada pemandangan baru yang muncul. Kadang terasa luas, kadang terasa sepi. Tapi justru itu yang bikin kami senang. Lihat tuh, kita sampai ke atas, tapi ternyata masih ada atasnya lagi. Dari sini pemandangan udah keren banget ya. Keren. Wah, benar-benar nggak nyangka ada pemandangan seperti ini. Pengalaman baru buat kami melihat secara langsung betapa indahnya jika berada di atas sini. Ini hari Rabu tuh serame ini ya, gimana hari libur ya? Hanya. Tapi mereka bilang sekarang Cina lagi peak season. Aku lupa anak sekolah kayak libur. Oke. Gue baru sadar kenapa namanya forest, stone forest. Kenapa? Ini sini stone forestnya. Yang tadi tuh baru stone doang. Ah, Stone garden yang tadi. Stone garden. Yang ini beneran stone forest. banyak banget batunya ya.
Stone Forest atau Shilin dalam bahasa Tionghoa adalah kumpulan formasi batuan kapur yang terkenal dengan luas sekitar 500 km persegi yang terletak di Kabupaten Otonom Shilinyi, Provinsi Yunnan, Tiongkok. Hutan ini berjarak sekitar 90 km atau 56 mil di sebelah timur ibu kota provinsi Kunming. Para ahli sejarah berkata bahwa area Stone Forest ini dulunya merupakan laut dangkal sekitar 270 juta tahun yang lalu. Tuh yang dipegang terus lama-lama jadi giok. Tuh. Jadi licin, jadi giok ya. Seperti yang udah-udah. Pasti habis itu kita keluar ada snack-snack, tester dan kawan-kawan buat beli oleh-oleh. Tapi overall, kalau kalian ke Kunming, wajib ke sini. Ada es potong. Sangat recommended. Pantesan dapat UNESCO. Top. Akhirnya, selesai juga kami berwisata di sini. Sungguh pemandangan yang benar-benar baru. Namun, saatnya kami kembali ke hotel dan juga beristirahat. Karena besok kami akan melanjutkan perjalanan menuju kota selanjutnya. Jadi kita mau bayar parkir. Coba Ya. ya. Oh. Aku penasaran kenapa tiba-tiba Alipay gua Raiso. Ora iso. Tiba-tiba minta paspor, terus pas kasih paspor gagal terus. Mode parkir telah aktif. Mode parkir belum aktif. Nah, cannot. Apa artinya cannot nih? Nggak bisa ya, karena tadi kita masuk nggak ada itu. Gimana? Oh, Berapa? Bang bilang gas gua habis, Bang. Cash kita habis ya. Aman di sini ada. Butuh berapa? Oh, sekitar 5.000 yuan. Enggak gitu juga, weh. Buat beli kacamata kan? Berapa? Berapa? Oh, 10 yuan ada. Loh, kok murah? Ini ada nih. Aman nih, aneh pas. Yeay. Helm enggak? Thank you. Hah, gue mau. Terusin aja ya. Yuk, let's go. Tinggal tunggu dibuka. Oh, dipencet manual. yo, Wih, terbuka otomatis. otomatis. Yuk, let's go. Sebelum kembali ke Kunming, kami mampir dulu di rest area untuk isi bensin dan juga membeli snack untuk perjalanan. Tapi ada hal yang bikin kami bingung di sini, karena Jadi kita nggak bisa bayar karena Alipay ditolak. Bukan Alipay ditolak, dia nggak bisa terima Alipay. Dia nggak bisa terima cash, cuma bisa pakai Weixin atau WePay, WeChat. Nah ini mau coba pakai kartu. Ini masyarakat. kami cukup bingung bagaimana cara bayar apalagi tangki sudah terlanjur terisi. Untungnya, karena ada Riana, dia membantu kami untuk berkomunikasi dengan pegawai SPBU di sana. Jadi semua payment nggak bisa, cuma bisa pakai Weixin. Tapi karena tadi akhirnya semua kebingungan, mereka mau terima cash dari kita. Untungnya masih mau terima cash. Selamat datang di kota Kunming. Sunset menyambut kita, saudara-saudara. Cakep. Ternyata ini modern loh. Ini mirip-mirip kayak di Shanghai. Ah, iya kah? Ya. Aku malah compare sama kayak Kuala Lumpur kalau nengok. Ini kayak Shanghai kayak gini. Oh, Shanghai kayak gini. Iya. Iya, dia lebih mewah lagi. Kotanya lebih bersinar, banyak lampu-lampu. Begini emang, jadi Kunming ini ya mirip kayak Beijing, kayak Shanghai, kayak Guangzhou, kayak Ya, tetap Chongqing. Gue besar. penasaran sih. Bisa tak jauh kok Chongqing. Jadi kan travel kita kan udah ngaturin tuh kita kemana aja. Nah gue pengen coba lewat Chongqing, Chongqing, Chongqing. Cincong, Cincong. 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 Banyak cincong di Cincong, Nah, Chongqing. cincong. Cincong. Bagus sekali ya. Bagus kan? Iya. Tapi so far kotanya saya suka. 40. Tuh jadi kita ngambil yang 3 jalur nih. Kanan, kiri, muter balik. Ini harus diliatin nih. Ya kali jalurnya. Keren ya petanya ya. Iya, detail banget. Tapi dia mendeteksi kita di depan itu loh. Di depan dia cross. zebra cross padahal enggak. Ya tak pandai Itu dia ngapain maju? Nah kayak aku mau nanya, ini masih 42 detik. 16, 15, 14, 13, 12, Oh boleh. 11.
Oh boleh. Ini mobil apa nih? Hyundai Elantra. Ganteng kali. Jarang loh Hyundai di sini, tumben. Wih, ganteng loh. Oh, ini masih bensin ya? Bensin biru. Nggak kelihatannya punya itu apa? Knalpot. Oke, hijau. Di sini ada hijaunya belum loh. Oh ya ini udah ada hijau, udah hijau. Dia baru, lurus. telat, dia ada delay. Mr. Worldwide. Ini baru terasa kayak nyetir di Cina, Pak. Tadi tuh Kemarin Yunan tuh kayak nggak berasa Cinanya. ya, tuh lihat tuh gedung-gedung tinggi di mana-mana. Keren. Bagus-bagus. Begitulah. Ya, Cakep loh. Cakep. Selamat datang di Cina. Bersih. Ini bersih loh, bersih rapi. Ya meskipun Ya banyak motor. Padat. meskipun mereka cara nyetir juga lumayan agak berantakan ya. Ya, aku udah 2 kali selip dah sama orang tadi. Menurut aku ibu kota ya wajar sih semua. Hijau masih boleh. Tapi kebayang nggak ini kalau Cina bukan negara komunis mengurus 1,41 miliar Nah, orang? macam mana? Cak mana? Iya, Boleh. ada Kuning Museum. Ada apa? Kuning Museum. Oh ini museum. Kita udah 2 kali ke museum tak masuk-masuk dah. Lu juga, makanya kita juga agak ngerti. Nah, itu masalahnya. Oh, bagus kan. Cuman untuk aku yang sangat tak bisa Mandarin, menurut aku sih Cina sangat susah sih buat aku sih. Iya betul, apalagi buat gua. Bang Ridwan yang Mr. Worldwide setengah mati dia ngomong sama orang bensin tuh. Ya nggak apa-apa, tapi dia mengertikan akhirnya. Ya. Akhirnya sosok baik. Akhirnya kita sama-sama saling pengertian kan? Ya, karena sama-sama kalah dari saya apa lagi. Gitulah. Walaupun kami sampai di Kunming sudah dari kemarin, tapi kami tidak sadar ternyata pusat kota ini sangat ramai dan juga bagus. Kota Kunming dikenal sebagai kota musim semi, dan begitu berkeliling, julukan itu langsung terasa. Di sini, modernitas dan alam hidup berdampingan dari jalanan kota yang ramai. Kota ini bukan sekedar persinggahan, tapi tempat untuk menikmati perjalanan, memperlambat langkah, dan merasakan sisi lain Tiongkok yang hangat dan bersahabat. Wih, ramai Beb, ini kayak Bukit Bintang ah Beb. Iya, ini Bukit Bintangnya nih kayaknya nih. Iya. Oh keren, nanti kita kesini dah. Jalan kaki nyaman nih. Iya. Apa spot ini Beb? Ini bagus banget ini. Namanya apa tuh? Enggak tahu, Jang. Tidak tahu. Ini kayaknya daerah Old Town-nya nih. Yo. Oh, yang dia bilang tuh yang Changqing Lang Changchung Chang tuh. Bukan kayak ini mana cuma. Old Town Grill. Tuh, lihat tuh, ada gerbang-gerbang keren. Iya. The First People Hospital of Yunnan Province. First people. People. Oh, pantatku mulai normal kembali. FPH First People Oh, Hospital. Ini masjidnya. Yes. Mana? Macam kelenteng. Mana? Dalam luas sekali. Kau nih arahkan ke masjid ke kelenteng. Ini macam Tutup kali apa buka? masjid kan terbuka 24 jam. Memang harusnya begitu, cuma ini lihat dong. Hmm. Coba gue turun dulu ya. Oke. Say your password. Assalamualaikum. Yeah, baby. Sebelum kami kembali ke hotel, kami mampir ke salah satu masjid di Kunming untuk sholat dan juga menjemput Alex. Ini masjid keren banget ya. Jadi arsitekturnya Cina. Kalau kita dateng nggak ngelihat lingkungannya ini Islam, mungkin kita nggak kira ini masjid. Tapi ini keren banget. Gue suka. Masjid Sunceng adalah salah satu masjid paling terkenal dan terbesar di Kunming, Provinsi Yunnan, Tiongkok. Terletak di Jalan Sunceng, masjid ini memiliki sejarah yang kaya dan hubungan yang mendalam dengan komunitas Muslim Hui setempat. Didirikan pada tahun 1425 pada masa pemerintahan Hongxi dari dinasti Ming, awalnya masjid ini dibangun di sepanjang tembok kota tua Kunming. Masjid ini mengalami kerusakan yang cukup besar selama dinasti Qing akhir, khususnya pada akhir abad ke-19. Namun, pada era modern, setelah tahun 1981, pemerintah Provinsi Yunnan memberikan hibah untuk restorasi dan pelestarian berkelanjutan. Ya, akhirnya kita udah sampai di hotel dan kita berpisah dengan Alex. Ya betul, karena Alex cuma sampai sini aja. Nanti kita akan dilanjutkan lagi dengan who's replacing you? Edward is replacing you ya. It's Shanghai. In Shanghai. meet you in Shanghai. Okay. Thank you very much, Alex. You're welcome. See you again. Thank you. Ya, safe flight tomorrow ya. Yeah, have a safe journey. Ya, bye-bye. Bye bye. Bye.
sedih rasanya berpisah dengan Alex. Karena kami sangat terbantu selama perjalanan ini mulai dari masuk border sampai di kota ini. Terima kasih Alex, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jadi kita ada di Nanxiang Night Market ya. Karena yang lainnya pada capek dan ada pengen laundry, jadi kita jalan bertiga saja sama Farhan yang baru datang dari Jakarta. Mantap. By the way, kan tadi Alipay gue bermasalah ya, tiba-tiba mesti ngeriset. Betul, dia minta registrasi ulang. paspor. Katanya 24 jam, tapi ternyata udah bisa. Yeay. Udah dibalikin. Sudah tes bayar belum? Cuma gue masih tes bayar dulu. Kalau nggak ada, kita balik lagi langsung karena Kita akan tes beli HP Huawei Lipat 3. enggak dong. Enggak. Dari mana duitnya? Oh, begitu. Oh ya, pro tips buat kalian mau ke Nanxiang Market, jangan bawa mobil, kau pakai. Enggak, itu semuanya, bukan cuma Nanxiang Night Market. Pokoknya kalau di perkotaan besar, Beijing lah, Shanghai lah, pakai TV saja, Didi atau pakai sepeda. Taksi lokal. Capek banget nyari parkir. Bener-bener deh, ampun. Apa bahasa kita dah? Egg roll. Bukan, bahasa kampung. Monde, serpong. Serpong ya? Semprong. Serpong. Tapi dikasih cairan lagi itu. Lelehan lagi keju. Kayaknya sih enak ya. Wah, ini bagus banget view-nya sih. Di kota sebesar ini, ternyata banyak spot pasar malamnya juga. Jadi, Ridwan dan John akan mencoba eksplor pasar malam pertama mereka di Cina. Dia tuh bersih, ya pakai keramik bawahnya, bukan keramik kayak batu. Di atapnya juga ada lampu-lampunya, keren sih. Rapi banget. Outdoor rasa indoor. Ada Kirin Dakoti juga. Durian. Cheese Musang King. Aku trauma makan pizza durian kita dulu di Enggak, Kamboja. bukan. Stir fried cheese Musang King. Stir fried durian cheese Musang King. Piro mas? Ada. Siapa kau? Oh mahal. Yeah, welcome. Wah, ternyata banyak sekali jajanan lokal yang sangat menarik untuk dicoba. Sayang sekali saya tidak ikut ke sana. Nyesel banget. Alipay-nya bisa. Yeay. Bisa bayar dan syukur lah kau. Dan di sini ya, lo mau jualan, nggak wes sembarangan. Ada sertifikasi segala macamnya jelas. Jadi kalau kita lihat semua stall-stall di sini, meskipun dia cuma pinggir jalan gitu ya, pasti ada giniannya nih, datanya. Memastikan yang kalian makan tuh aman. Mungkin bagi sebagian orang ini sangat terlihat mewah jika dikatakan ini sebuah pasar malam. Tapi, menurut informasi yang beredar di internet, banyak kota-kota besar di Cina memiliki pasar malam seperti ini. Sebenarnya gue yakin dia tuh udah ngasih tahu berapa lama. Cuma karena kita nggak ngerti, soalnya yang pada pesen tuh pada ditinggal semua. Kita doang yang nungguin. Jadi apa lagi John? Banyak barang manis-manis. Iya. Kayak ini, kayak contoh nih pancake, mochi. Mochinya ngeri, kayak pancake. Minuman. Ini sih emang street food yang kayak mall sih ini sih. Nggak street food banget menurut gua ya, lebih ke mall. Ya, mall kecil lah. Apa tuh? Apa itu? Nggak tahu. Susu. Bukan. Ya, one. Oh ya, random okay, please. Oke. Ini telur gulung. Saya versinya pakai itu, pakai apa? Susu. Coba yuk. Ini sebenarnya cuma durian pakai telur doang nih. Durian. Tuh, iu. Durian pakai telur. Gimana di Kamboja? Lawan Kamboja gimana? Panas. Kurang sih. Lebih terasa butter dibandingkan durian. Saya Kamboja, nggak ada rasa duriannya. Cagi. Sekarang udah ada di Indonesia. Cuma saya dari sini. Ini jajanan yang mantep banget.
Beli gak? Agak mau gua. Ada blueberry. 云南高山蓝莓，香甜可口。 Boleh nyoba 鲜嫩多 icip-icip. 汁，欢迎品尝，欢迎试吃。 Enak. Enak sekali. 云南高山蓝莓，香甜可口。 Oh, ini 鲜嫩多汁 12. 欢迎品尝，欢迎试吃。 12, 10. Apa bedanya? 云南高山蓝莓，香 Ini 甜 besar. 可口。 Oh iya. 鲜嫩多汁， Ini 欢 aja ya. 迎品尝，欢迎试吃。 Ternyata itu belum finalnya. Ini nih lebih keren lagi. Udah tutup sekarang jam 22.19. Kalau di Indonesia masih jam 21.19, beda sejam. Memang malam hari tidak untuk minum kopi. Nggak berasa karena di sini gelapnya itu jam 8. Iya. Maghribnya jam 19.55. Jadi emang beda. Yo. Makanya pas dari maghrib kita kesini kok cepet banget ya. Langsung jam 10 aja. Gimana? Kita mau cabut? Sambil arah balik lah. Oke. Mungkin kita lewat jalan sebelah sini kali ya. Coba. Woi, tutup lampunya woi. Halal. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia. Indonesia. Wow, mau makan apa? Nyuro. Dulu. Sapi atau ayam? Atau kambing? Ayam mana ayam? Chicken yoma chicken. Chicken nih. Kameo. Nyuro Sapi dan kambing. ya nyuro. Ya. Sapi mo. Nyuro Ya, itu kambing. Kambing B. Ya. B. Ah. B. Mo. B. Itu caranya. B. Mo. Universal language. Ketemu juga Anda kayak gini ya? Ada dong. Akhirnya Ridwan dan John menemukan makanan halal di pasar malam ini. Dan menariknya, penjualnya pun seorang muslim. Jadi tidak perlu khawatir cara pengolahannya. Dan terlihat makanannya sangat menggoda sekali untuk dicoba. Gue tanya, apakah mudah menjadi muslim Cina? Ya atau enggak katanya. Mudah oke. Yang penting jangan banyak ngomong, jangan nyap gitu. Oh, betul ternyata. Oh, tanya dulu. Mbe, mo. Iya. Mo. Mbe, mo. Udah. Ini kambing, ini sapi. Ini apa? Ini kambing. Oh, kambing. Ah. Oh, bukan meo-meo ya? Yuk, coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lebay. Yo John, cobain John. Oh. Biar John juga ikut duduk. Bek no. Ini mo, ini B. Aku coba B kalau gitu. Dia punya kayu di kayu itu di kayu wanginya. Empuk banget deh. Aku Bumbu mala favorit Bang Ridwan. Sangat wangi. halal dan enak. Mantap juga. Ini rusuk kambing the best. Pas kan tadi dia ngomong embe. Aku nggak ngerti artinya apa. Rusuk. Ahi. Assalamualaikum Ahi. Ahi. One more. Culture. Oke. Enak, euy. Mantap. Jadi, karena kita bikin video, ya, langsung rame yang beli. Oh ya? Iya. Tadi orang pada ngeliatin tuh, lihat tuh. Jadi banyak kan? Oh iya. Jadi pada antri. Dia ketika influencer lain harus posting dulu baru ramai. Bang Ridwan kebalikan. Dia baru rekam udah ramai. Udah rekam langsung dia ngeliat, wah apa dia direkam gitu kan? Bahasanya aneh lagi. Berarti enak banget. Betul, Orang lewat betul. beli. Nah, ini namanya apa? Lotus seed biji teratai. Enak kan? Cobain dulu. Gak enak kan? Ini dibenci orang yang tripofobia. Jadi ngapain beli gituan jadi pernah makan? Kan aku penasaran. Pantesan nggak ada yang beli punya dia. Siapa yang mau makan? Itu lotus seed bagus buat jadi minyak buat rambut kalau nggak salah. Minyak rambut. Kan nangis.
gimana makannya sih? Langsung aja. Nggak enak, pahit. Emang kalau dibuka jadi enak. Nggak tahu ya, semoga saja ya. Sepet, nggak berasa. Apa ini? Ngapain John? Jangan beli begituan John. Ayo nih, no. Ini makan ini yuk, jelas enak. Wah, ternyata lebih dari ekspektasi kami tentang pasar malam yang ada di Cina. Dan mencari makanan halal di pasar malamnya pun tidak terlalu sulit. Kami berharap di kota-kota selanjutnya, pasar malamnya akan seperti ini. Bang, kita nonton TV bang. Ya. Salah. Tahun jadul tahun berapa nih? Sun Wukong. Sun Wukong. Sun Wukong. Seru sekali rasanya jalan-jalan hari ini, mulai dari menikmati pemandangan alam yang begitu indah, sampai merasakan makanan di pasar malam yang begitu ramai dan bersih. Namun, kami harus kembali ke hotel karena besok kami akan melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli kaos official merchandise One Billion Journey, bisa cek link yang ada di deskripsi atau pin yang ada di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya. Keren banget. Habis itu gunungnya tuh kayak ada tebing-tebing gitu. Ini rasanya tuh kayak ini, tau nggak? Danau dekat bumi perkemahan Cibubur. Lihat sebelah kanan. Lihat sebelah kanan. Kita sampai di Sidrap, Sulawesi Selatan. Kecil buat cerita besar.